Ya, kembali pemirsa bersama dengan kami berdua di acara Peduli Jakarta. Kita sedang berdiskusi untuk menyoroti sistem teknologi informasi KPU sudah seperti apa dan manfaatkan suara Anda untuk nanti segera menghubungi di 02151551111. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut lagi bersama dengan Pak Iman, saat ini kita akan mengupdate begitu untuk perkembangan PPK yang kabarnya untuk Jakarta Selatan sudah perhitungannya sudah selesai nih sampai tanggal 15 April pukul 12 lebih sekian. Dan kita sudah terhubung dengan anggota PPK Matraman, Pak Soleh. Halo, selamat sore Pak Soleh. Selamat sore Bu Monika. Ya, apa kabar Pak sore hari ini? Baik Bu Monika, ada Ya. yang bisa saya bantu? Iya Pak, ini kabarnya dari Jakarta Selatan untuk penghitungan sudah selesai ya Pak ya, pukul 12 lebih sedikit tadi, kalau tidak salah. Ya, saya Betul, baru Pak? dengar dari Ibu nih. Saya belum ada konfirmasi dari sana ke Pak Matraman untuk Oh ya, timur. sementara untuk kondisi di Matraman seperti apa Pak sekarang untuk penghitungannya? Untuk perhitungan sampai saat ini kita sudah berjalan 3 hari ya Bu. Hari ketiga lah maksud saya. Dan kendalanya yang tidak terlalu serius lah. Gitu. Artinya Kita penghitungan masih berlangsung dan belum selesai begitu Pak? masih berlangsung, belum selesai. Kita baru menyelesaikan 2 kelurahan Bu. Baru 2 kelurahan, sementara Iya. yang tersisa berapa kelurahan nih Pak? Masih tinggal 4 kelurahan. 4 kelurahan lagi ya? Jadi Oke, baik. Matraman itu terdiri dari 6 kelurahan, Bu. Ya. Baik. Ya, Pak ada kendala nggak Pak ini terhadap proses penghitungan secara manual tersebut? Ya, memang kendalanya di sini adalah terjadi dalam kotak suara itu, Bu. Karena sosialisasi KPPS terhadap masyarakat dalam saat sebelum pemilihan itu kurang, sehingga juga kerja dari KPPS itu juga kurang memadai kinerjanya, Bu. Maka kendalanya adalah di dalam kotak suara yang kita buka itu kadang-kadang tidak lengkap dokumennya, di antaranya seperti berita acara, kemudian C2 Prona yang C2 Plano, maksudnya Prona, maaf. Oke. C2 Plano, di mana daftarnya itu nggak dimasukkan dalam kotak suara, gitu. Oke, baik. Kira-kira ternyata prediksinya Pak selesai sampai hari apa ini Pak untuk menyelesaikan 4 kelurahan yang tersisa? untuk menyelesaikan 4 kelurahan yang tersisa, tadi saya sudah bekerja sama dengan sekretariat di kecamatan. Kita perkirakan hari Minggu sudah bisa selesai, Bu. Oke. Untuk secara manual ya Pak ya, tidak ada yang diulang Pak? Tidak ada, kecuali ya mereka yang kotak suara nggak lengkap itu kita Oke. tunda. Baik. Pak Soleh pernah nggak Pak untuk membuka website daripada KPU Pak? Belum pernah, belum. Belum pernah ya Pak ya? Iya, belum. Dan kita tanpa izin mereka. Kenapa tentu sih Pak belum pernah nih Pak Soleh? Apakah karena memang Bapak tidak tahu kah bahwa ternyata ada website KPU di mana kita katanya bisa mengakses untuk Ya, penghitungan sebetulnya suara? seperti itu. Tapi tugas mengakses website itu di KPU dari kecamatan itu merupakan tanggung jawab sekretariat, Bu. Oke, baik. Iya. Dan Anda tidak tertarik ya Pak ya untuk melihat website tersebut? Tidak. Oke, baik. Terima kasih Pak Soleh, selamat bertugas kembali Pak. Jaga kesehatan Anda ya untuk 4 kelurahan yang tersisa. Semoga tidak terjadi pengulangan. Selamat sore. Iya, ternyata ada yang tidak tertarik begitu. Ada berbagai macam hal, tapi memang kalau yang saya banyak dengar adalah karena lambannya begitu. Dan ada temuan lagi kah yang membuat Anda begitu menggelitik KPU begitu, sementara ada 6 server. Kalau tidak salah itu ada 6 server dari Telkom dan ada 4 server dari BPT. Tapi menurut pengamatan Anda ada 6 server, sementara tadi idealnya kalau boleh saya ulang adalah ada 25 yang harus tersedia. Yang saya perhatiin cuman waktu saya iseng menghuis gitu, menyelidiki, tapi tidak dalam arti kata melakukan penetration testing atau apa itu. Saya dapat cuman website itu pakai satu IP gitu. Saya sedikit aneh gitu, karena dengan traffic yang sedemikian besar, apa mungkin dihandle dengan satu IP? Berarti satu IP identik dengan satu server. Taruh kata begitu, bodohnya seperti itu cara teknis ya. Andai kata misalnya ini saya berandai-andai seandainya, tapi mungkin nggak kesampaian ya. Saya dikasih kesempatan buat merancang, saya akan memakai satu IP ini untuk penerimaan input IP dari IP user sekian sampai sekian. IP ini saya minta lagi untuk ini di handle server ini. Jadi sehingga tidak pernah ada website yang stuck.
Jadi misalnya ada website ini yang mati karena terlalu banyak request, maka dijalankan dengan website yang satu Baik. lagi. Oke, baik. Tapi kalau lebih detail lagi, Pak Iman, kira-kira sebenarnya masalahnya di mana, Pak? Apakah itu kan kita sudah pakai teknologi ICR yang luar Ya. biasa, yang katanya sebenarnya operator pun tidak begitu banyak bekerja, begitu kan? ICR-nya itu ada di level Teknologinya- ADP-nya, Bu. Oke, heeh. Di entry data processing-nya di unitnya, bukan ada di KPU-nya. Kalau di KPU-nya karena lambat itu melulu network dan hardware, itu saja permasalahannya. Sedangkan kita tidak pernah ada transparansi untuk melihat seperti apa sih networknya. KPU mengatakan canggih, secanggih apa? Anda tidak pernah mencoba untuk mencari tahu kenapa sih katanya katakan oke canggih, lalu canggih apakah begitu yang katanya Ya KPU bisa mungkin bekerja kalau dengan secara sistem transparan? kita lihat mungkin sudah cukup canggih ya. Websitenya menggunakan engine NKINX dari Rusia yang dikenal cukup tangguh dan paling hebat. Karena satu engine server itu sama dengan 5 engine lain yang sudah di tweaking, di optimizing ya. Jadi saya kira juga sudah cukup, mereka juga sudah cukup pintar lah untuk mengkonfigurasi itu. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang saya sendiri dan rekan-rekan sendiri juga bertanya-tanya, kayak apa sih ya servernya bentuknya ya? Karena apa? Kok Dan itu pun tidak boleh diperlihatkan begitu. sepertinya tidak. Sepertinya Selain tidak. daripada koneksi tadi Iya. yang juga tidak boleh diperlihatkan. Iya. Atau mungkin karena dengan alasan untuk menjaga keamanan begitu, bagaimana menurut Anda? Kalaupun tidak keamanan kan secara fisik kan kita bisa KPU kan bisa memperlihatkan spesifikasinya ya, spesifikasi hardware yang dipakai, kemudian spesifikasi teknis koneksi yang dipakai, apakah dia memakai sekian Mbps atau sekian gigabyte. Oke. Gitu. Baik, kita akan tahan Pak, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Bowo, Jakarta Timur. Silahkan Pak Bowo. Mungkin pertama Mbak ya, saya sebagai warga merasa kecewa dan apalagi untuk hajat bangsa ya, menghabiskan uang yang bertriliunan, tapi hasilnya mengecewakan. Apalagi yang dikatakan dengan sistem IT yang canggih, itu cuma hanya di mulut saja, kenyataannya kan kepada manusianya. Baik, Pak Bowo secara pribadi pernah nggak Pak mencoba untuk mengakses lewat website tersebut Pak? Mungkin kalau saya kecewa ya, sudah malas gitu. Oh jadi sudah Karena, malas ya Pak ya? katakan kayak petugas KPU itu kayaknya arogan ya, tidak merasa bahwa dia ada kekurangan, bahwa dia merasa benar dan merasa lebih, dan nggak taunya sebenarnya kan uang semua biaya dari rakyat, Baik, dari pajak. tapi sedikit Pak Bowo memberi pendapat tentang teknologi informasi yang disediakan KPU saat ini Pak? Ya kalau dari cerita tadi, itu sama aja untuk perusahaan ini apa, pengiriman barang lah. Baik. Kalau IT-nya hanya itu aja. Sudah optimal atau belum Pak menurut Anda? Ya, jauh. Dan itu Jauh ya, Pak, ya? Apalagi Oke. satu lagi Mbak, kecewa lagi. Ya, para dipersingkat gubernur- Pak Bowo. Halo? Para gubernur itu sudah kayaknya seperti gubernur Sulawesi ya, sudah ngumpul-ngumpul udah Oke, baik. laporan. Ya, terima kasih Pak Bowo sudah bergabung. Ya, terima kasih sudah bergabung dan kembali pemirsa Anda boleh manfaatkan di 02151551111 untuk memberikan masukan Anda, pendapat Anda mengenai sistem teknologi informasi KPU sudah seperti apa. Oke, apalagi yang tidak transparan, mulai dari koneksi, kemudian server tidak boleh di Saya pikir proses sosialisasi. proses sosialisasi. Ya, untuk network seperti itu yang sangat-sangat besar ya. Apalagi kita melihat bahwa Indonesia itu negara kepulauan yang masing-masing pulau dengan pulau lain itu dipisahkan oleh lautan dan kemudian diinterkoneksikan dengan berbagai macam cara, ada wireless, ada kabel, ada segala macam. Itu saya pikir 1 atau 2 bulan itu kurang Oke, sekali. baik. Dan harusnya Minimal ya 1 tahun. minimal 1 tahun. Padahal KPU kemarin tempo hari melakukan pelatihan 2 hari. Oke, berarti sangat jauh ya Pak ya. Sehingga tidak salah SDM-nya. Bisa juga seperti itu, tapi saya tidak berkomentar untuk itu. Tampaknya Pak Iman masih malu-malu ya. Pemirsa, kami masih punya satu segmen lagi di Peduli Jakarta untuk menyoroti seperti apa sih teknologi informasi KPU setelah jeda komersial berikut ini.